Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xinlan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Senyuman yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa. Kalau begitu, saya harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum. Sejujurnya, kegembiraan di hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xinlan. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3000 Burning Flame, setidaknya Xiao Yan saat ini memiliki target. Dia tidak perlu sembarangan melihat-lihat tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Central Plains. Xinlan mengangkat sepasang matanya yang besar dan transparan dan bertanya dengan agak cemas. Izinkan aku untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit terbakar di Akademi dalam dulu. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk pergi ke Central Plains, kemungkinan dia akan dibunuh oleh penatua pertama Suqian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun Anda berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa membiarkan klan Anda memasuki kursi sesepuh dengan keterampilan alkimia saat ini. Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam menara pil. Anda harus sangat jelas tentang ini. Suqian di samping memutar matanya dan mengingatkan dengan cepat. Hehe, Xinlan tentu tahu ini. Namun, kakak laki-laki Xiao Yan sudah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di menara pil. Karenanya, Xinlan percaya padanya. Xinlan tersenyum manis saat dia berbicara, menyadari bahwa Suqian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi. Suqian memutar matanya ke arah Xinlan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup banyak hal di punggung Anda. Karena itu, Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dengan cemas. Jujur saja, Central Plains memang tempat yang bagus untuk mengasah diri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi top berkumpul. Jika Anda dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Namun, Anda juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti wilayah sudut hitam. Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun pil gathering, itu adalah pertemuan terpenting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimia Anda saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah hal yang mudah. Hati Xiao Yan terasa hangat setelah mendengar pengingat Suqian. Dia diam-diam mengangguk. Agar itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan. Tidak ada yang biasa. Baiklah, hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya telah membantu mengatur tempat untuk Anda tinggal. Anda bisa datang dan mendiskusikan masalah mengisi kembali api hati di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar besok. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan dan Xinlan mengangguk saat mendengar ini. Mereka membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Suqian sebelum perlahan-lahan mundur dari ruang rapat. Suqian akhirnya menghela nafas lembut setelah melihat kedua orang itu keluar dari pintu. Dia bergumam, "The Central Plains. Saya belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Saya sangat merindukannya. Namun, sepertinya tempat itu sekarang menjadi milik kaum muda." Langit sudah menjadi gelap gulita setelah mereka keluar dari ruang rapat. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat sinar bulan yang redup tersebar, menyebabkan kulit seseorang terasa sedikit dingin. Xiao Yan dan Xinlan mengobrol sebentar setelah mereka keluar dari pintu sebelum akhirnya berpisah. Setelah itu,
Xiaoyan melakukan seperti yang diperintahkan Su Qian dan kembali ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Xiaoyan dengan keras jatuh di tempat tidur empuk setelah kembali ke kamarnya. Setelah terjerat dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam, untuk waktu yang lama, dia juga sangat kelelahan. Meskipun kelelahan mental, kilatan bersemangat yang sulit disembunyikan masih melompat di matanya. Informasi yang dia peroleh tentang 3000 Burning Flames tidak diragukan lagi adalah berita yang menggembirakan baginya. Pil Tower, gumam Xiaoyan di mulutnya. Hatinya merasakan antisipasi. Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk faksi ini yang dianggap oleh banyak alkemis sebagai tempat suci. Jika dia bisa membuat namanya terkenal di sana, guru mungkin akan merasa senang. Xiaoyan tiba-tiba teringat pengingat Su Qian sebelumnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Menjadi dataran tengah yang berada di tengah benua Doqi, tingkat ahli di sana pasti akan jauh melebihi kekaisaran Jia Ma atau bahkan wilayah sudut hitam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak takut untuk bertindak sesuka hatinya bahkan di dalam wilayah sudut hitam, apalagi Central Plains tempat para ahli top dari benua berkumpul. Sepertinya aku akan membutuhkan taktik yang lebih defensif, jika tidak, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar menemui masalah. Xiaoyan menjilat lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Rasa lelah dienyahkan dari kepalanya saat dia melakukannya. Setelah itu, dia duduk bersila di tempat tidur dan menjentikkan jarinya. Cahaya muncul dari cincin di jarinya. Segera, sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki muncul di depannya. Sayap tulang warna giok agak transparan adalah sebening kristal dan sangat enak dipandang. Beberapa zat yang memiliki roh mengalir di dalam tulang, menyebabkannya tampak dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tidak biasa. Sayap tulang giok ini secara alami adalah sayap dari binatang ajaib misterius yang dibeli Xiaoyan dengan harga tinggi dari lelang Sekte Kaisar Hitam. Mereka akan menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat sepasang sayap terbang dengan 9 burung langit. Jika dia berhasil, Xiaoyan akan memiliki metode tambahan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Meskipun Xiaoyan tidak pernah mengalaminya secara pribadi, dia samar-samar bisa menebak bahwa akan sulit menemukan seseorang yang bisa menyamai kecepatannya, bahkan di antara elit Douzong, jika dia menggunakan Skybird Nine Flying Wings, yang terbuat dari sayap tulang giok. Dengan demikian, dia akan mendapatkan cara untuk mempertahankan kehidupan kecilnya. Xiaoyan telah mengadopsi sikap takut terhadap Central Plains. Saat ini, dia tidak menyadari kapan dia akan masuk ke tempat itu karena dia masih perlu menyelesaikan persiapannya untuk mencegah dirinya tidak dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tatapan panas Xiaoyan perlahan menarik diri dari sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Dia melambaikan tangannya dan gulungan emas mengilap muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang merinci kehalusan dari 9 sayap terbang burung langit. Setelah membukanya dengan lembut dengan tangannya, perhatian Xiaoyan secara bertahap terfokus padanya. Dia mulai mempelajari metode perbaikan. Xiaoyan akhirnya membaca gulungan itu secara detail tanpa melewatkan satu kata pun setelah menghabiskan hampir 1 jam. Baru kemudian dia sedikit mengernyit saat dia perlahan menarik gulungan itu. Akhirnya, dia terdiam. Skybird Nine Flying Wings memang jenis teknik do terbang yang langka. Selain itu, ini terutama mengandalkan kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya untuk meningkatkan kecepatannya. Ini mirip dengan metode evolusi jenis lain. Namun, gulungan ini memang memiliki keunikan tersendiri, namun terdapat persyaratan yang cukup besar di jalan jika seseorang ingin menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit ini. Selain bahan sayap Magical Beast yang paling penting, seseorang akan membutuhkan cukup banyak bahan lainnya. Namun, hal ini tidak dianggap terlalu sulit. Xiaoyan memiliki toko yang kaya. Jadi, dia memiliki sebagian besar bahan yang dibutuhkan. Namun,
Hal yang saat ini menyebabkan Xiao Yan sakit kepala terbesar adalah prasyarat untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit. Itu mengharuskan dia untuk menghilangkan aura magical beast yang tersisa di dalam sayap magical beast yang telah dia persiapkan. Semua orang tahu bahwa sayap magical beast memiliki sisa aura dari dirinya yang sebenarnya. Jika seseorang ingin membuat dose skill terbang, pertama-tama seseorang harus menghilangkan aura yang tersisa di dalam sayap. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sangat bermasalah. Tidak apa-apa jika sayap yang dia persiapkan hanyalah magical beast biasa. Namun, pemilik sayap tulang giok ini jelas bukan magical beast biasa. Xiao Yan sangat jelas tentang ini di dalam hatinya. Meskipun kontak berakhir sangat cepat, Xiao Yan masih bisa merasakan kekerasan liar, ganas, yang tersisa di aura. Jelas, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan aura yang begitu ganas. Jadi, ini adalah pertukaran yang melibatkan resiko besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terkikis oleh aura yang tersisa. Mungkin meninggalkan benih yang ganas di dalam hati seseorang, menghasilkan perubahan drastis dalam karakter seseorang. Xiao Yan menatap tajam ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Ekspresinya agak tidak stabil saat dia berjuang sedikit di dalam hatinya. Dia merasa sangat takut pada magical beast yang misterius. Meski telah mati selama bertahun-tahun, itu masih bisa meninggalkan aura yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya saat itu berada di puncaknya. Sayap tulang giok yang ditangguhkan di depan Xiao Yan memancarkan cahaya redup setelah tampaknya merasakan perjuangan Xiao Yan. Penampilannya sepertinya mengejeknya. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat di dalam ruangan. Lama kemudian, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam. Keraguan dan pergulatan di dalam mata hitam pekatnya dengan cepat menghilang. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, wajar jika seseorang harus membayar dengan sesuatu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Jika aku bahkan tidak dapat menangani sisa aura dari magical beast yang mati dalam waktu yang tidak diketahui, bagaimana aku akan melawan Hall of Souls yang misterius dan tak terduga di masa depan? Bagaimana saya akan bernegosiasi dengan faksi menakutkan di belakang Sun Er? Petik 2. Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi bertekad saat kata-kata ini melintas di hatinya. Saat ini dia akhirnya menjadi ditentukan. Dia akan melawan aura sisa di dalam sayap tulang giok. Mengikuti tekad di hati Xiao Yan, perjuangan di matanya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam saat pandangannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Tinjunya secara bertahap menegang saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani sepasang sayap tulang. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Bang! Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun. Semangatnya melayang tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di dalam tulang sayap? Di mana aura sisanya? Petik 2. Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan. Roh Xiao Yan samar-samar mencium bau darah yang pekat saat pilar cahaya berwarna darah muncul.
Bau itu dipenuhi kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Setelah baru saja bersentuhan dengannya, napas Xiaoyan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiaoyan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara kelabu. Mengaum, raungan binatang yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu yang telah meluas, sementara Xiaoyan menstabilkan pikirannya. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti suara raungan binatang itu, aliran udara berwarna abu-abu sepertinya telah menerima instruksi. Tiba-tiba melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah. Hati Xiaoyan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekitarnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu yang menyebar kemana-mana mulai bergoyang dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu. Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiaoyan tidak dapat dengan jelas melihat tubuh sebenarnya dari Magical Beast. Namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala Magical Beast, seperti sepasang mata yang menakutkan. Mengaum, tubuh Magical Beast yang samar-samar baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiaoyan. Itu segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang sedang berlari saat bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti zat saat bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak. Semangat Xiaoyan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit. Saat ini, dia dalam bentuk spiritual. Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiaoyan menghirup udara di dalam hatinya. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit. Dia agak terkejut menemukan bahwa setelah tabrakan dari Magical Beast aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya, keganasan yang meresap ke tubuhnya tampak seperti aliran udara tak terlihat saat diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Xiaoyan. Dia dengan tegas menyebarkan benang kekuatan spiritual yang telah terkikis. Kemudian, dia dengan cepat menggerakkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi Magical Beast misterius, yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain. Itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Mengerang. Tabrakan hebat berikutnya menyebabkan Xiaoyan mengeluarkan erangan rendah dan teredam. Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram saat dia melihat sosok Magical Beast ilusi yang tertinggal di sekitar. Tidak disangka aura sisa ini benar-benar akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia peroleh sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama ditempati oleh keganasan binatang itu, akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Meskipun demikian, kedua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan menjadi sangat lelah. Di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan pasti akan menjadi Xiaoyan.
Ini tidak akan dilakukan untuk melanjutkan dengan cara ini. Mata Xiao Yan menatap tajam aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya. Setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan tanpa sadar akan merasa agak resah. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara berwarna abu-abu yang bertahan di sekitar Xiao Yan sekali lagi diaglomerasi menjadi binatang ajaib ilusi. Itu membuka mulutnya yang buas dan besar dan mengeluarkan raungan yang berisi ejekan yang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Dengan segera, sekali lagi ia menyerang dengan keras seperti badak. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok ilusi magical beast yang sedang mengisi. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, nyala api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam jiwanya. Ini dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi magical beast bertabrakan dengan api tak terlihat. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara, cici, saat itu naik sementara teriakan sedih yang tajam terdengar di ruang mendung ini. Sosok magical beast secara bertahap semakin redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara berwarna abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi. Itu buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap pada jarak tertentu dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini. Sukacita segera melonjak di alisnya. Ia tak menyangka aksi ini bermanfaat. The Valen Heart Flame mampu secara langsung membahayakan roh dan zat ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, Xiao Yan mungkin punya cara untuk membalas. Hehe, bukankah kamu sangat senang tadi? Mengapa kamu tidak datang dan coba sekarang? Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang buru-buru menjauh. Dia menjentikkan jarinya dan api jantung yang jatuh yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar dengan keras. Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang yang gelap ini. Menyusul peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan tidak tenang. Raungan menakutkan terdengar samar-samar. Terlepas dari seberapa kuat dirimu saat kamu masih hidup, saat ini dirimu hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan sedingin es Xiao Yan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api jantung yang jatuh segera berubah menjadi kelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembak ke arah aliran udara abu-abu. Letusan api hati yang jatuh segera menimbulkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, bundel api hati yang jatuh di bawah kendali Xiao Yan tampaknya memiliki mata. Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu. Setelah itu, bundel api tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan udara abu-abu. Beberapa bundel Valen Heart Flame kembali ke tubuh spiritual Xiao Yan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh. Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau mengkonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiao Yan diperkuat tanpa alasan. Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi ganas dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh flame jantung jatuh. Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiao Yan sebelumnya saat ini telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiao Yan segera menguatkan jiwanya.
Dia tertawa dan lebih banyak Valen Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu di dalam ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu, yang bertindak sombong sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiaoyan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk Valen Heart Flame. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiaoyan. Ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu. Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali. Dengan menggunakan Valen Heart Flame, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah sepenuhnya diubah menjadi tonik spiritual untuk Xiaoyan. Roh Xiaoyan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa saat yang lalu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Tak disangka bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang melimpah. Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling merepotkan dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan membuatnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan. Kilatan berkedip di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Segumpal udara keruh mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat perlahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak sisa aura. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Mata Xiaoyan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Selain itu, aura ganas yang samar-samar merembes keluar dari mereka sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek pemurnian itu bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraihnya dan perasaan sedingin es yang mengandung sedikit kehangatan seperti giok terasa di mana tangan Xiaoyan melakukan kontak dengannya, meninggalkannya dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiaoyan memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum untuk beberapa saat. Baru kemudian dia mengklik lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Itu perlahan keluar dari tubuhnya dan naik di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu nyala hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok berpisah darinya. Mereka terlempar ke dalam kelompok besar api yang melayang di udara. Suara embusan segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api membumbung tinggi dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiaoyan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Menyusul peningkatan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara cici. Udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu yang menakutkan dari Glaze Lotus Heart Flame. Tidak disangka sisa aura ini tersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena Glaze Lotus Heart Flame, kemungkinan akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiaoyan melirik udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah langsung menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tangan Xiaoyan tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara. Dia mengontrol suhu Glaze Lotus Heart Flame dan membiarkannya naik. Sesaat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya seutas udara samar yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu yang menakutkan dari Glaze Lotus Heart Flame,
aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiaoyan menghela nafas lega setelah tidak melihat seutas pun udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam. Sepertinya aura di dalam sayap tulang telah benar-benar dikeluarkan. Setelah menyelesaikan pemindahan, Xiaoyan tidak begitu saja menarik apinya. Sebagai gantinya, dia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna giok jatuh diam-diam dari permukaan tulang yang jernih. Manik cairan giok ini tidak menghilang. Sebaliknya, itu tetap dalam nyala api dan perlahan berputar. Efek berantai tampaknya muncul setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok yang tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya mengeluarkan suara tetesan saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengahnya. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa panik atau kehilangan. Tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengendalikan suhu nyala api, mempertahankan suhu yang konstan. Itu tidak meningkat atau menurun. Dengan arus waktu, ukuran sayap tulang giok semakin mengecil. Jumlah cairan giok di bawahnya meningkat dan menjadi lebih padat. Keran. Suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Yang menggantikan sayap adalah cairan giok kental. Selain itu, karena suhu Glaze Lotus Heart Flame yang tinggi, gelembung kecil mulai naik di dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengamati genangan cairan giok. Setelah memperbaikinya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Jika bukan karena Glaze Lotus Heart Flame, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiaoyan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka secara bertahap berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian ditebarkan ke dalam cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang magical beast dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka sedang bercampur dengan sayap terbang yang akan terbentuk, memperkuat sayap terbang tersebut. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatannya meningkat. Xiaoyan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap berbentuk acak, del. Meskipun semua item ini berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi. Meskipun energi yang dikandungnya tidak terlalu kuat, itu seperti menambahkan sayap pada harimau ketika sampai pada apa yang akan diciptakan. Xiaoyan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa suhu Glaze Lotus Heart Flame mulai menurun. Penurunan ini tiba-tiba terhenti setelah dikurangi hingga tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu saat perlahan-lahan memanggang genangan cairan giok. Xiaoyan juga menghela nafas lega setelah melihat api itu memancarkan suhu hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya.
Selanjutnya, dia meluangkan waktu untuk menyeduh pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan lancar, dia akan bisa membuat 9 sayap terbang burung langit. Setelah Xiaoyan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara gemerisik lembut dari api hijau giok serta suara gelembung yang tiba-tiba meledak. Waktu pembuatan bir berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam. Bahkan Xiaoyan merasa agak terkejut tentang ini. Namun, untungnya dia sudah siap kali ini. Makanya, dia tidak membuat kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk memberitahu penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, dia meminta agar tempat ini menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki orang biasa. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke nyala hijau giok. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam nyala api hijau giok yang terbakar dengan keras. Pada saat ini, tampaknya sangat tebal seolah-olah akan mengeras. Tampaknya jika pemanggangan ini bertahan beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekumpulan batu giok yang keras. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu nyala api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan giok kental bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiaoyan. Tampaknya memiliki kekuatan hidup saat mulai bergoyang. Cara dia bergerak seolah-olah sebuah tangan besar yang tak terlihat mencoba menarik sesuatu. Goyangan berlanjut selama setengah jam atau lebih sebelum genangan cairan giok secara aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang yang sangat besar sepanjang 10 kaki, cukup banyak duri perak sepanjang inci tumbuh di tepi sayap tulang. Petir samar bertahan di atasnya juga. Bagian lain dari tulang sayap juga memiliki garis misterius berwarna berbeda, memberikan penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk pergi keluar dan terbang, kemungkinan dia akan terlihat sangat mencolok. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiaoyan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup napas dalam-dalam saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Suhu Glaze Lotus Heart Flame tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Ketika nyala api mulai kembali ke tubuh Xiaoyan, sayap tulang miniatur, seukuran tangan, memancarkan kilau batu giok yang samar, dan tetap tergantung dengan lembut di depan Xiaoyan. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia melihat ke atas sayap tulang miniatur ini. Dia menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar menetes. Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja melakukan kontak dengan sayap tulang saat mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Dengan suara, su, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari bahunya. Xiaoyan dengan cepat menerima mereka dan tertawa pahit. Tak disangka, sayap tulang ini benar-benar sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengeluarkan sayap awan ungu dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki arogansi tak terbatas dan sikap sombong. Xiaoyan sedikit menekuk bibirnya. Pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara, "Cila." Sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat dari punggungnya. Saat sayap tulang perlahan mengepak, Xiaoyan merasakan bahwa energi afinitas angin alami di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya. Tampaknya kali ini, dia benar-benar memurnikan harta karun. Meskipun itu sombong, tampaknya memiliki modal untuk menjadi. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut. Suara yang mereka bawa seperti petir yang teredam dengan siulan liar. Setelah merasakan energi yang terkandung di dalam sayap tulang, Xiaoyan menyimpannya sambil merasa senang.
Sayap tulang dengan cepat menyusut di tengah sedikit cahaya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua garis halus yang menembus tubuh Xiaoyan dan menghilang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasakannya sebelum tanpa sadar mengeluarkan sedikit senyuman. Sekte Angsa Emas tidak mengandalkan keberuntungan untuk menjadi penguasa kekaisaran mereka. Apa yang disebut Skybird Nine Flying Wings memang misterius. Itu adalah kedudukan tertinggi dalam hal melarikan diri untuk hidup seseorang. Jika Medusa tidak memanfaatkan saat Luo Yantian bermain-main dengan seorang wanita, kemungkinan dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang sayap tulang telah berhasil disempurnakan, Xiaoyan juga mendapatkan jaminan tambahan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang sulit dia lawan di masa depan, dia setidaknya akan bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang ini, kemungkinan dia bisa menyaingi kecepatan Douzong yang sangat kuat. Xiaoyan menghela nafas lembut setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Berderak, sinar matahari yang hangat menyilaukan meresap seperti merkuri saat pintu ke ruangan perlahan dibuka, menyebabkan mata Xiaoyan menyempit secara alami. Sesaat kemudian, dia terbiasa dengan cahaya, jadi dia perlahan keluar dari kamar. "Kamu akhirnya keluar," suara wanita yang jelas ditransmisikan dari dalam halaman kecil di depan Xiaoyan setelah dia melangkah keluar. Yang terakhir mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok putih elegan duduk di samping meja batu. Selain dokter peri kecil, sikap seperti itu bisa dimiliki siapa lagi? Xiaoyan tersenyum. Dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping dokter peri kecil. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Iya." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menjawab, "Saya tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini sangat menyenangkan." Petik 2. Xiaoyan terdiam saat mendengar kesedihan dalam nada dokter peri kecil. Dia tahu bahwa kehidupan dokter peri kecil sangat keras sejak dia masih muda. Dia telah berjalan ke titik ini sendirian. Jika dia bisa tinggal di Akademi Jianan untuk periode waktu ketika dia masih muda, karakternya mungkin tidak terlalu eksentrik. Sayangnya, tubuh racun yang menyedihkan miliknya telah menyebabkan dia menjalani hidupnya dalam kesepian. "Bagaimana kabar, tubuh racun yang menyedihkan, Anda baru-baru ini?" Xiaoyan dengan lembut batuk setelah merasakan suasana yang agak salah. Dia buru-buru mengubah topik dan membuat pertanyaan. "Itu baik-baik saja. Saya hampir tidak bisa menekannya. Namun, menurut harapan saya harus bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu, jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, mungkin akan meletus sepenuhnya." Dokter peri kecil tersenyum sedikit, menguatkan perhatiannya, dan berbicara. "Lebih dari setahun ya." Ekspresi Xiaoyan agak serius saat dia bergumam. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, "Tenang, air liur transformasi tubuh bodhisattva telah mendarat di tanganku. Yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan monster core terakhir untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi khawatir akan merugikan orang di samping Anda secara tidak sengaja." Petik 1. "Ya, saya percaya kamu." Suara dokter peri kecil lembut saat dia berbicara. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Itu benar, Penatua pertama Suqian mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah terkait menara penyulingan Ki Langit yang berkobar." Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan berkata, "Ayo pergi bersama." Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk berdiri dan berjalan keluar dari halaman kecil sebelum menuju ke arah di mana ruang pertemuan tetua berada. Dokter peri kecil di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Berderak, pintu ruang rapat, yang dipenuhi dengan suasana hikmat, tiba-tiba dibuka.
Dua sosok perlahan masuk. Beberapa sesepuh yang terlibat dalam diskusi buru-buru berdiri ketika mereka melihat mereka. Hehe, kami telah menunggumu selama 2 hari, Sukian memandangi sesepuh akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. Maaf, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Jadi, saya tertunda. Xiao Yan tersenyum agak minta maaf. Setelah itu, dia memimpin dokter peri kecil untuk mencari tempat duduk secara acak. Dia tersenyum dan memandang Sukian sebelum berkata, "Tetua pertama, kapan saya harus mengisi api hati menara pemurnian Ki Langit yang berkobar? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik." Petik 2. Tidak ada terburu-buru, Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab, "Pengisian Heart Flame biasa akan sangat luar biasa jika bisa paling banyak memungkinkan menara pemurnian Blazing Sky Ki bertahan selama 2-3 tahun. Namun, Anda akan pergi ke Central Plains yang jauh di masa depan. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa datang dan pergi seperti sekarang. Oleh karena itu, kali ini kita harus menemukan jaminan jangka panjang." Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia secara alami baik-baik saja dengan hasil ini jika memungkinkan. Lagi pula, dia juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke akademi dalam setiap 2-3 tahun. Pada saat itu, jika api jantung yang jatuh kehilangan efeknya, siapa yang akan datang untuk mengisinya kembali? Metode apa yang ada dalam pikiran penatua pertama? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya. "Memang ada metode. Namun, itu akan menjadi beban bagimu." Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Item berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa. Benda ini diciptakan oleh penjaga aula akademi dalam. Dia menyebutnya, pot pengumpulan api. Jika Anda dapat memasukkan utas esensi Valen Heart Flame asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan Heart Flame tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan doki ke dalamnya di masa depan. Tentu saja, efek dari Heart Flame semacam ini secara alami tidak sebanding dengan efek yang sangat kuat dari Heart Flame yang diciptakan oleh tubuh sebenarnya dari Flame Heart yang jatuh. Namun, membelah utas esensi Valen Heart Flame akan menyebabkanmu sangat terluka. Kemungkinan besar Anda perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk pulih. Bagaimanapun, ini membutuhkan esensi Heart Flame, bukan Heart Flame yang diciptakan oleh esensi api. Tatapan Xiao Yan mengamati item kristal aneh itu dengan penuh minat setelah dia mendengar Sukian berbicara. Ekspresinya segera menjadi agak tidak biasa. Selain corong panjang di atas benda ini, Xiao Yan benar-benar tidak dapat menemukan bagian manapun yang seperti panci. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa penatua penjaga aula ingin menyebut ini pot. The Valen Heart Flame adalah sesuatu yang pada awalnya dimiliki oleh Inner Academy. Menjatuhkannya ke tanganku telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi akademi dalam. Saya pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu. Xiao Yan menarik pandangannya yang lucu. Ekspresinya menjadi lebih serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian dan berbicara dengan suara yang dalam. "Hehe, objek alam yang unik adalah sesuatu yang dapat diperoleh siapa saja yang memiliki kedekatan. Akademi dalam kami telah menyegel api jantung yang jatuh selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menundukkannya. Mampu menundukkannya menunjukkan afinitas dan kemampuan Anda. Tidak perlu merasa bersalah. Terlebih lagi, jika bukan untukmu, sepertinya akademi dalam telah lama menghadapi bencana besar." Sukian tertawa. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan terampil mengirimkan Flame Gathering Pot di depan Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus menyimpan benda ini dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat Anda memiliki waktu luang. Bagaimanapun, kami tidak cemas saat ini." Petik 2.
Xiao Yan tidak berdiri upacara setelah mendengar ini. Dia menempatkan flame gathering pot ke cincin penyimpanannya. Mampu menyelesaikan masalah menara penyulingan api-api akademi dalam secara permanen akan memungkinkan dia untuk menyingkirkan beban besar di dalam hatinya. Itu juga akan menghindari keharusan baginya untuk memikirkannya sepanjang waktu yang mulai mengganggu kondisi mental pelatihannya. Hehe, kamu harus membawa temanmu dan berjalan-jalan di Akademi Jianan selama periode waktu ini. Anda dapat memberitahu saya jika ada yang Anda butuhkan. Akademi Jianan kami menyambut baik para ahli dari luar wilayah sudut hitam. Su Qian juga menghela nafas lega setelah menyelesaikan masalah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Kalau begitu, kita akan merepotkan tetua pertama. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dengan anggukan. Meskipun dia menyukai keheningan dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Su Qian karena jelas hubungan baik antara dia dan Xiao Yan. Sikapnya juga jauh lebih baik. Su Qian membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Dozong yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa alasan dokter peri kecil menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya sebagian besar karena Xiao Yan. Setelah selesai pembahasan urusan formal, suasana di dalam ruang meeting menjadi jauh lebih santai. Cukup banyak sesepuh di Akademi Dalam adalah kenalan lama Xiao Yan. Tentu tidak dapat dihindari untuk bertukar kata-kata sopan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mungkin itu karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 tetapi cukup banyak sikap tetua terhadapnya menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tidak dapat bertahan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang sangat populer. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang rapat selama sekitar setengah jam atau lebih. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan kasar didorong terbuka. Segera, wajah dingin dan tegas Xiao Li dengan cepat masuk. Semua orang di aula tercengang saat melihat ekspresi Xiao Li. Su Qian segera sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Mata Xiao Li memandang sekeliling ruangan. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan dan Su Qian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi yang telah saya peroleh, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu iblis tanah tua untuk keluar. Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.